Malam baik kita semua. Perkenalkan, nama saya Emilia Aritonang. Saya mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kode Etik yang diampu oleh Bapak Andrianus Nababan MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menceritakan kembali film yang dibagikan oleh Bapak Andri kepada kami yang berjudul Chalk and Duster, di mana dalam video ini ataupun dalam film ini diceritakan bagaimana keadaan guru di dalam suatu sekolah yang bernama Kantaben. Dalam film ini diceritakan ada dua guru yang sangat kompeten, yaitu Ibu Divya dan Ibu Jyoti. Ibu Divya ini sudah agak lebih tua dibanding Ibu Jyoti. Kemudian ada juga kepala sekolah yang bernama Kaminigupta, di mana setelah Kaminigupta ini menjabat menjadi kepala sekolah di Kantaben ini, ia mengubah semua peraturan yang ada di Kantaben, termasuk menaikkan biaya sekolah di sekolah Kantaben tersebut. Juga Kaminigupta ini ingin memecat guru-guru yang sudah berumur di sekolah tersebut, yaitu dengan cara mengambil semua kursi guru yang ada di sekolah tersebut, yang mengakibatkan guru-guru di sana mengajar dengan cara berdiri tanpa bisa duduk untuk beristirahat. Hal itu pun membuat guru-guru di sana tidak senang akan hal itu. Suatu ketika Kaminigupta ini mendapati Ibu Divya duduk di dalam kelasnya karena sudah lelah, dan hal itu pun membuat Kaminigupta marah kepada Ibu Divya dan memecatnya dengan alasan karena Ibu Divya ini tidak kompeten dalam mengajar dan juga menggunakan rumus-rumus yang tidak bisa diikuti pada zaman sekarang ini. Hal itu pun membuat Ibu Divya menjadi terkena serangan jantung, dan Ibu Divya ini pun dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Ibu Jyoti pun menjadi sangat marah dan kemudian mengundurkan diri dari sekolah Kantaben tersebut. Karena mendengar Ibu Divya, sahabat dari Ibu Jyoti ini, ataupun Ibu Divya ini sudah dianggap sebagai kakak oleh Ibu Jyoti, Ibu Jyoti ini pun ingin membeberkan kepada publik bagaimana keadaan di sekolah Kantaben ini, dan hal itu pun dilakukannya dengan mengatakan kepada publik bahwa sekolah Kantaben itu ataupun kepala sekolah di Kantaben itu mengeluarkan guru yang sangat kompeten di sekolah tersebut. Kemudian hal itu pun membuat Kaminigupta, kepala sekolah Kantaben tersebut, menjadi marah. Dan kemudian Kaminigupta ini juga mengatakan kepada publik bahwa yang dikeluarkannya dari sekolah itu bukanlah guru yang kompeten ataupun guru yang tidak pintar. Mendengarkan hal itu, hampir semua alumni dari sekolah Kantaben tersebut yang pernah diajar oleh Ibu Divya mengatakan juga kepada publik bahwasannya Ibu Divya ini sangatlah pintar dalam mengajar dan membuat alumni-alumni ini menjadi sukses. Misalnya ada alumni ini sudah ada menjadi pilot, yang sudah ada bekerja di NASA dan lain sebagainya, dan banyak yang sukses karena diajar oleh Ibu Divya ini. Kemudian mendengar itu, banyak pihak yang tidak setuju dan ingin mendengarkan
dan ingin mengetahui langsung apakah kedua guru yang dikeluarkan dari sekolah tersebut kompeten atau tidak. Publik pun melaksanakan siaran langsung untuk mengetahui apakah kedua guru ini sangat kompeten atau tidak. Dan di siaran langsung ini dilaksanakan ataupun dibuat pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Kamini Gupta ini, dan pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah sulit, dan apabila pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab oleh kedua guru tersebut, maka kedua guru itu, Ibu Divya dan Ibu Jyoti, akan dikatakan tidak kompeten dan tidak bisa mengajar lagi dimanapun. Tetapi yang terjadi adalah semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh Ibu Jyoti dan Ibu Divya, karena mereka adalah guru yang sangat kompeten di dalam mengajar ataupun pengetahuannya sangatlah luas. Untuk itu mereka pun dapat menjawab pertanyaan yang dibuat oleh Kamini Gupta ini, yang membuat semua orang terkagum-kagum kepada Ibu Divya dan Ibu Jyoti ini, karena mereka sangatlah kompeten. Kemudian yang kedua, kode etik apa yang ada di dalam film tersebut. Saya menemukan bahwa guru-guru di dalam film ini, termasuk Ibu Jyoti dan Ibu Divya ini, sangatlah memiliki hubungan baik dengan murid-muridnya, juga kepada masyarakat. Terdapat juga di dalam adegan yang ada di dalam film tersebut. Kemudian yang ketiga, kompetensi apa yang ada di dalam film tersebut, kompetensi yang ada dalam film tersebut. Menurut saya keempatnya ada di sana, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Terdapat semua di dalam film itu, karena memang tokoh utama yaitu Ibu Jyoti dan Ibu Divya itu memanglah sangat kompeten diceritakan dalam film tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang dapat saya terapkan di kemudian hari dari film Chalk and Duster ini, yaitu kode etik, juga kompetensi guru pada tokoh yang terdapat pada film ini sangatlah bagus untuk ditiru, terutama dalam tokoh Jyoti dan Ibu Divya yang sangat bijak dalam memilih suatu keputusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.